Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fibran Usman dari kelas Manajemen 1B4 dengan NIM 220611020254. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia saya yang berjudul Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia, menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, menjelaskan kedudukan dan beberapa poin fungsi bahasa Indonesia. Poin pertama, sejarah bahasa Indonesia. Melalui para pemuda, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, bangsa Indonesia sepakat mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di Indonesia. Dalam prosesnya, bahasa Indonesia mengalami perjalanan panjang sampai akhirnya resmi diakui sebagai bahasa nasional Republik Indonesia. Bahasa Indonesia juga memiliki kata serapan yang berasal dari bahasa Sanskerta, Tionghoa, dan Arab yang membaur menjadi elemen-elemen dalam bahasa Indonesia yang terpengaruh karena adanya faktor-faktor seperti aktivitas perdagangan maupun religius yang telah berlangsung sejak zaman kuno di wilayah Kepulauan Indonesia. Pemilihan bahasa Melayu sebagai akar dari bahasa Indonesia bukanlah dilakukan tanpa alasan. Meskipun dengan jumlah penutur yang jauh lebih sedikit dari jumlah penutur bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebagai dua bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di Indonesia pada saat itu, bahasa Melayu adalah lingua franca atau bahasa penghubung bagi penutur yang tidak memiliki bahasa yang sama di wilayah Nusantara pada masa kerajaan-kerajaan kala itu. Selain itu, dalam perkembangannya, bahasa Melayu telah banyak digunakan oleh para nasionalis. Artikel pada surat kabar yang dibaca oleh para politisi Indonesia saat itu pun banyak ditulis dalam bahasa Melayu. Hal ini mendorong para pemuda menjadikan bahasa Melayu yang kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam Deklarasi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Poin kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Sebagai bahasa yang digunakan di Republik Indonesia, bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi, di antaranya fungsi A sebagai lambang kebanggaan bangsa. Di dalam fungsinya sebagai lambang kebanggaan bangsa, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Poin B, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya, terutama kaum muda dan pelajar, membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Poin C, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain, sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Poin D, alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa, maksudnya bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah bahwa
Bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan, seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Poin B, bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya, yaitu seperti daerah Aceh, daerah Batak, daerah Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Poin C, sebagai fungsi alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Poin D, alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa, sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri, yang membedakannya dengan kebudayaan dari daerah masing-masing. Terima kasih atas presentasi kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.